Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke, jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gua bakal kasih kalian top 5 persona untuk bertipe healer. Jadi ini merupakan persona terbaik pastinya yang bisa menghasilkan efek healing atau HP recovery terbaik untuk di meta zaman sekarang di tahun 2026. Jadi langsung saja kita bakal bahas untuk personanya siapa saja. Jadi langsung saja kita mulai dari nomor 5. Let's go. Oke guys, untuk yang pertama di nomor 5 kita punya si Supermoon Misaki. Jadi dia merupakan salah satu persona bertipe healer yang sangat bagus banget karena dia punya kemampuan efek healing yang sangat masif banget dengan kemampuan yang bisa meningkatkan buff dari defense kalian juga, itu sangat bagus. Dan salah satu skill yang membuat dia sangat spesial itu adalah efek skill pasifnya, dimana saat teman kalian itu mendapatkan buff dari siapapun, nanti karakter tersebut akan mendapatkan efek healing melalui efek pasif dari si Misaki Supermoon ini. Itu yang bikin dia sangat spesial. Jadi semakin banyak buff yang diberikan sama teman kalian, efek healing yang diberikan itu akan sangat besar banget. Karena untuk setiap buff yang diberikan oleh siapapun itu akan memberikan total 12% dari max HP dari caster. Dari situlah untuk persona satu ini memang masih jadi persona terbaik lah untuk karakter bertipe healer. Apalagi dia ini sangat mudah untuk di-build karena dia memiliki varian SR. Jadi untuk meningkatkan bintangnya kita nggak perlu susah payah, kita hanya perlu mengumpulkan Incruption Misaki sebanyak-banyaknya untuk bisa membuat persona ini sampai bintang 6. Untuk yang berikutnya di nomor 4 kita punya si Inase Heartstealer. Jadi dia ini merupakan salah satu persona yang sangat bagus banget gameplaynya karena dia ini jujur ya, dari segi build memang enak karena dia itu hanya perlu dibuat semakin tebal. Karena dari segi penghasilan efek recovery HP-nya itu berdasarkan dari max HP dari si Heartstealer-nya. Itu yang bikin skillnya sangat bagus banget. Kemudian yang paling enak, dia ini memiliki efek buff yang sangat bagus banget. Dimana untuk efek buffnya ini bernama Myriad Frozen Soul. Jadi untuk efek kemampuan yang diberikan itu akan memberikan peningkatan damage output sebesar 20%, kemudian bisa mengurangi damage yang diterima sebesar 20% dan juga akan meningkatkan efek healing dari setiap persona yang mendapatkan buff ini sebesar 30%. Jadi ini buff yang bisa diberikan untuk semua allies. Jadi semua tim bakal dapat efeknya dan ini bakal jadi enak banget untuk di gameplay. Jadilah kenapa ini persona kalian pastinya melihat ya beberapa orang menggunakan persona ini untuk di gameplay Colosseum atau mungkin di boss battle. Karena memang kemampuannya sangat bagus dan enaknya dia ini cuma perlu dibikin semakin tebal saja. Itu yang jadi poin plus banget lah untuk dia. Dan juga yang paling enak, dia ini punya varian SR. Jadi untuk meningkatkan bintangnya itu akan jadi lebih mudah karena kita hanya perlu bersabar untuk mengumpulkan Inase Incruption sebanyak-banyaknya agar bisa membuat personanya sampai bintang 6. Ini yang bikin personanya jadi sangat bagus banget. Untuk yang berikutnya di nomor 3 kita punya Inase Schooler. Jadi dia ini merupakan salah satu persona bertipe healer yang masih menjadi sorotan banget gameplaynya
karena dia ini mampu menghilangkan efek debuff yang menempel di allies kalian dan merupakan salah satu dari 2 persona yang mampu menghilangkan efek debuff untuk semua allies. Ini yang bikin dia jadi sangat bagus banget. Dan juga dia ini sangat mudah untuk di-build karena dia memiliki varian SR-nya. Jadi kita bisa meningkatkan bintangnya sedikit demi sedikit dengan cara mengumpulkan Inase Incruption sebanyak-banyaknya. Itu yang bikin dia bagus. Dan juga dia ini punya kemampuan tambahan yang sangat bagus, di mana untuk setiap debuff yang dihapus itu akan meningkatkan efek healing yang diberikan sebesar 50%. Ini yang bikin dia cukup mantep di gameplay, dan juga dia ini punya kemampuan yang bisa meningkatkan attack juga walaupun cuma 25% untuk persona single target. Jadi ya, untuk dari segi gameplay memang masih lumayan bagus, tapi yang paling enak memang dari segi efek yang bisa menghilangkan debuff yang menempel di allies kalian. Itulah kemampuan yang memang jadi luar biasa dan memang jarang banget ada persona yang bisa menghilangkan efek debuff. Itu yang bikin dia jadi sangat bagus, dan memang yang paling enak adalah dia mudah untuk di-build dan sangat mudah untuk dicicil untuk bintangnya. Untuk yang berikutnya di nomor 2 kita punya Cartilla Agari Goddess. Jadi dia merupakan salah satu persona bertipe healer yang memang sekarang jadi persona yang mantep banget coy. Karena awalnya ini memang persona yang agak aneh gameplaynya, karena untuk bisa mendapatkan buff yang dia berikan itu efeknya sangat gacha banget. Tapi setelah mendapatkan buff kemarin-kemarin, kemampuannya dia jadi semakin bagus untuk sekarang. Apalagi buat di boss battle atau di Phoenix Special Reset Project. Jadi gameplaynya ini jadi bagus karena sekarang untuk bisa mendapatkan buff yang dia berikan itu jadi lebih mudah, dan memang makin enak juga karena setiap buff yang dia berikan itu emang gak nanggung banget ya. Karena dia ini buff yang diberikan untuk setiap tile yang kita dapat di angka 3 itu ada peningkatan attack yang tile berwarna merah. Untuk yang berwarna biru itu akan meningkatkan defense sebesar 50%, dan kalau tile yang full itu yang berwarna hijau, nanti efek yang diberikan akan meningkatkan efek healing yang diberikan. Jadi efeknya benar-benar sangat bisa menumpuk sangat banyak ya untuk sekarang di gameplay, terutama di Phoenix Special Reset Project. Jadi untuk sekarang gue pun memang sudah nge-build persona ini di setiap akun gue, dan memang sangat-sangat membantu banget ya untuk tim pasti, karena dia bisa meningkatkan defense, kemudian bisa ningkatin damage-nya karena dia ada booster attack, kemudian dia juga bisa nge-boost HP recovery. Nah, jadi bener-bener kemampuan yang sekarang jadi enak banget, dan itulah kenapa gameplaynya dia sekarang jadi bagus banget coy. Dan memang persona ini enaknya ya itu kan ada varian SR ya. Jadi kalau mau meningkatkan bintangnya sampai full pun juga sangat mudah gitu guys. Jadi itulah kenapa dia ini adalah persona yang memang bisa diperhitungkan sekarang untuk di beberapa gameplay PvE coy. Untuk yang berikutnya dan yang terakhir di sini, kita memiliki salah satu persona terbaik untuk di tipe healer, yaitu Radiant Dancer Miriam. Jadi dia merupakan salah satu persona terbaik untuk sekarang, dan memang sih untuk persona bertipe anniversary rata-rata memang sangat bagus gameplaynya dan meta jangka panjang ya. Jadi kemampuan dia ini cukup spesial banget karena dia itu yang pertama bisa menghidupkan karakter kalian yang sudah down atau sudah mati. Jadi ya ini yang bikin dia bisa bikin clutch gaming banget. Dan juga untuk efek healingnya sangatlah masif banget dan deras coy. Kemudian untuk di skill spesialnya dia juga bisa memberikan efek kebal untuk satu pukulan. Lumayan banget pastinya. Jadi itulah kenapa ini gameplaynya enak banget.
Dan juga dia ini memiliki kemampuan yang sangat spesial banget yang bernama Sunlight Dew. Jadi efek buff ini sangat bagus karena saat teman kalian itu mendapatkan efek healing, nanti otomatis healing yang diberikan dari teman kalian atau dari Miriam tersebut itu akan memberikan damage ke musuh. Nah, ini kemampuan yang memang sangat unik banget pastinya. Karena kapan lagi saat kita menggunakan efek healing, musuh malah kena damage tiba-tiba. Jadi benar-benar kemampuannya sangat unik banget dan awalnya memang agak diragukan saat pertama kali dia ini rilis sebenarnya. Tapi setelah dicek gameplaynya ternyata benar-benar enak dan mantep banget. Tapi ya memang sih untuk Persona di Anniversary itu jangan pernah diragukan ya kemampuannya, karena memang rata-rata Persona Anniversary yang 1 tahun sekali itu kemampuannya sangat luar biasa dan gameplay yang diberikan memang bisa memberikan efek atau dampak yang sangat bagus banget di meta Colosseum ataupun PvE. Jadi seperti itu. Oke, jadi ya mungkin pembahasan gue sampai sini saja. Itulah 5 persona terbaik untuk tipe healer. Jadi kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan atau segala macam, langsung saja di kolom komentar ya. Kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy. Thank you.